surah Al-Ma'arij yang berarti tempat-tempat yang tinggi. Dilihat dari apakah surat ini Makkiyah atau Madaniyah, maka mayoritas mufassirin menyebutkan bahwa surah Al-Ma'arij termasuk dalam kategori surah Makkiyah, yaitu yang diturunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Terdiri dari 44 ayat. Urutan surah dalam mushaf itu di urutan yang ke-70. Dilihat dari turunnya, surah Al-Ma'arij diturunkan setelah surah Al-Haqqah, seperti dalam urutan surat dalam Al-Quran. Sa'ala sa'il, telah bertanya seseorang, telah bertanya meminta atau telah meminta seseorang bi'adzabi waqi', akan datangnya azab yang pedih. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, Tafsir Al-Qur'anil Azim, demikian pula Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli dalam kitabnya Tafsir Jalalain menyebutkan bahwa orang yang meminta didatangkan azab itu adalah An-Nadhr bin Al-Harith bin Kaldah, seorang tokoh Quraisy yang sangat congkak dan sombong. Apa permintaannya? Sebagaimana tersebut di dalam surah Al-Anfal ayat 32. Wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwal haqqu min 'indik fa amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adzabin alim. An-Nadhr bin Al-Haris bin Kaldah meminta, Allahumma in kana hadha huwal haqqu min indik, ya Allah, sekiranya benar Al-Quran ini diturunkan dari sisimu dengan hak, fa amtir alaina hijaratan minas sama', maka turunkanlah hujan dari langit berupa hujan batu ya Allah. Artinya lempari kami dengan batu. Awi'tina bi'adzabin alim, atau datangkanlah kepada kami azab yang sangat pedih di dunia kalau memang benar Al-Quran itu turun dari sisimu. Dosen saya, dosen tafsir di Madinah dulu, ketika melakukan tawaf, pernah mendengar ada seseorang, entah itu dari Afrika atau dari daerah yang lain, itu berdoa dengan doa ini. Allahumma in kana hadha huwal haqqu min indik fa amtir alaina hijaratan minas sama' awi'tina bi'adzabin alim. Jadi tidak semua doa dalam Al-Quran itu adalah doa-doa yang baik. Termasuk ini, itu adalah permohonan atau permintaan dari orang kafir di Mekah yang begitu congkak dan sombong agar diturunkan hujan yang sangat deras berupa hujan batu atau didatangkan azab yang pedih.
Jadi menantang Allah Subhanahu wa taala. Lil kafirina laisa lahu dafi'. Dan bagi orang-orang kafir itu apabila azab dan siksa telah dihadirkan, laisa lahu dafi', maka tidak bisa dicegah, tidak bisa ditahan, maka terjadilah azab itu. Minallahi dzil ma'arij, yaitu azab yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki tempat-tempat naik, langit dan sejenisnya. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah, di mana para malaikat setelah menjalankan tugasnya, termasuk malaikat Jibril, naik dari dunia ke langit kepada Mi'raj, kepada Ma'arij, itu membutuhkan waktu dalam hitungan dunia miqdar khamsina alfasanah, yaitu dalam hitungan 50.000 tahun. Dan ini menjadi bukti keagungan Allah Subhanahu wa taala, kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala yang memiliki makhluk, yang memiliki para malaikat yang memiliki kecepatan terbang yang sangat tinggi. Jadi dengan peralatan dunia, transportasi dunia itu membutuhkan waktu dari bumi ke langit itu 50.000 tahun. Tetapi bagi para malaikat hanya ditempuh dalam waktu 1 hari. Dan itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pada peristiwa Isra dan Mi'raj saja itu sudah membuktikan ayatuh, tanda-tanda kekuasaan Allah. Yaitu Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Itu yang kalau ditempuh dengan onta itu lebih dari setengah bulan, tetapi hanya beberapa jam. Kemudian dari Baitul Maqdis ke Sidratil Muntaha itu juga dalam waktu sekejap. Sehingga dari Mekah ke Baitul Maqdis ke Sidratil Muntaha, balik lagi ke Mekah, itu hanya membutuhkan waktu setengah malam. Tanda-tanda kekuasaan Allah yang diperlihatkan kepada manusia sangat-sangat beragam. Termasuk pula Allah Subhanahu wa taala menidurkan Nabi Uzair itu berapa lama? Mi'ata'am, 100 tahun. Ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 100 tahun. Au kalladzi marra ala qaryati wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Dalam surah Al-Baqarah ayat 259. Ketika Nabi Uzair melewati sebuah perkampungan yang sudah ambruk, sudah runtuh. Atap-atapnya sudah ambruk. Qala anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Bagaimana Allah menghidupkan perkampungan yang sudah mati seperti ini?
fa amatahullahu mi'ata am, kemudian Allah matikan selama 100 tahun. Tsumma ba'atsah, kemudian dibangkitkan kembali. Jadi setelah Nabi Uzair dihidupkan kembali kemudian pulang ke perkampungannya, itu sudah terjadi perubahan yang sangat hebat. 100 tahun. Padahal waktu itu Nabi Uzair itu masih muda ketika keluar dari daerahnya itu. Begitu pulang ke kampungnya, ke desanya, itu sudah mendapati perubahan-perubahan yang sangat besar. Jangankan 100 tahun, 20 tahun, 30 tahun itu sudah terjadi perubahan yang sangat hebat. Saya datang ke Metro tahun 1989. Selikur ini itu kayaknya masih persawahan, masih banyak daerah yang kosong, termasuk jalan ini masih belum tembus. Nah sekarang berapa puluh tahun berikutnya sudah seperti ini. Bagaimana dengan Nabi Uzair yang 100 tahun balik ke desanya, ke kampungnya. Begitu mengenali rumahnya, ini jelas rumahnya tapi sudah berubah. Begitu salam disambut oleh putranya, dan putranya itu rambutnya sudah putih, jenggotnya sudah putih. Padahal Nabi Uzair masih muda seperti ketika ditidurkan oleh Allah selama 100 tahun. Inilah yang disebut dengan orang tua lebih muda dari anaknya. Iya. Begitu salam, siapa sampean ini? Saya pemilik rumah ini Uzair. Kata anaknya, bagaimana mungkin sudah 100 tahun tidak ada, kok ada lagi? Kemudian dibuka di punggungnya, ada tandanya. Kemudian setelah itu putranya mengakui bahwa dia adalah Uzair ayahnya. Kemudian Ashabul Kahfi itu ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 300 am wasdadu tis'a, selama 309 tahun. 309 tahun. Bisa kita bayangkan 309 tahun sudah terjadi perubahan seperti apa? Ketika salah seorang dari Ashabul Kahfi diutus ke pasar untuk membeli makanan karena kelaparan, dengan membawa uang yang 309 tahun yang lalu. Begitu sampai di pasar, ini sudah nggak ada lagi nih uang ini. Baru diketahui bahwa Allah telah menidurkannya selama 309 tahun. Itu diantara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah hadirkan, perlihatkan kepada manusia. Termasuk kecepatan para malaikat terbang dari bumi ke langit, itu hanya membutuhkan waktu sehari atau setengah hari sampai di Ma'arij. Fasbir sabron jamila, bersabarlah ya Muhammad dengan kesabaran yang baik. Jadi ketika ada orang yang datang berdoa dengan doa-doa yang buruk, itu juga merupakan satu bentuk ujian yang sangat berat.
Jadi seolah-olah menantang Allah Subhanahu wa taala dan menantang Rasulnya untuk didatangkan azab. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi hal semacam ini membutuhkan kesabaran yang lebih. Innahum yarawnahu ba'ida. Datangnya azab di akhirat itu, datangnya hari kiamat, datangnya hari berbangkit, dalam pandangan mereka adalah jauh, yang bermakna mustahil. Bahkan Ubay bin Khalaf pernah datang kepada Rasulullah dengan membawa tanah dari kuburan. Kemudian sampai di depan Rasulullah ditaburkan tanah itu seraya mengatakan, "Ya Muhammad, ayab'atsullahu hada?" Wahai Muhammad, apakah iya Allah akan menjadikan orang yang sudah menjadi tanah seperti ini menjadi hidup kembali nanti? Rasulullah menjawab, "Na'am, sayumitakallah wa yuhyik thumma yurmika ila jahannam." Iya wahai Ubay bin Khalaf, setelah hidup ini kamu akan dimatikan, kemudian setelah itu dihidupkan kembali, dan selanjutnya engkau dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Jadi dalam Al-Quran, ba'ida, sesuatu yang jauh, itu untuk membahasakan sesuatu yang mustahil terwujud. Maka orang-orang kafir memandang datangnya azab, datangnya kiamat, datangnya hari berbangkit, dihimpunnya orang di padang mahsyar, itu mereka mengatakan ba'ida, jauh, artinya mustahil itu akan terjadi. Wa narahu qariba, sementara kami orang-orang yang beriman memandang bahwa datangnya azab itu adalah dekat. Alladzi yatawaqqa fa huwa qarib, sesuatu yang pasti terjadi. Dalam Al-Quran dibahasakan bahwa sesuatu itu dekat. Walaupun kita tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat, tetapi karena itu pasti terjadi, maka bahasa Al-Quran qariba, dekat. Kapan terjadinya hari kiamat? Yauma takunus sama'u kal muhl, ketika langit-langit menjadi seperti luluhan perak, perak yang sudah dibakar dan seterusnya meleleh. Bagaimana terjadi nanti ketika langit-langit meleleh menjadi seperti luluhan perak? Wa takunul jibalu kal'aihin, dan gunung-gunung itu seperti bulu-bulu yang berhamburan. Kal'aihin, aihin itu adalah bulu domba atau kapas, seperti bulu domba atau kapas yang berhamburan. Di dunia ini baru laharnya yang mengalir. Di dunia ini baru debunya yang menyebar. Itu orang sudah ketakutan dan mengungsi serta yang lain. Lalu bagaimana nanti pada hari kiamat ketika seluruh gunung-gunung yang ada di permukaan bumi ini tercabut dari bumi, kemudian menjadi seperti anai-anai atau bulu-bulu yang berhamburan. Letusannya sangat keras. Kemudian manusia menjadi panik. Saking paniknya, wala yas'alu hamimun hamima,
seseorang dengan kerabatnya, seseorang dengan teman dekatnya, dengan orang-orang dekatnya, itu saling memandang tetapi tidak sempat bertanya satu dengan yang lain. Ya, seperti bencana yang hebat di dunia itu, seseorang sudah nggak mungkin bertanya lagi kepada yang lain. Nah, dalam bahasa Al-Quran ini, wala yas'alu hamimun hamima, seseorang tidak atau saling memandang tetapi tidak saling bertanya kepada orang-orang yang berada di dekatnya. Itu menandakan bahwa hari itu sangat hebat, sangat menakutkan, sangat mengerikan, sehingga yang terfikir adalah menyelamatkan diri dari bencana yang besar, yaitu hari kiamat. Yubassarunahum, mereka hanya saling memandang tetapi tidak saling berucap. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzim bibani. Orang kafir pada hari itu, ketika telah terjadi hari berbangkit, yakhrujuna minal addasi ka'annahum jaradun muntashir, ketika manusia keluar dari bumi, ketika tiupan sangkakala kedua telah dilakukan oleh malaikat Israfil, maka manusia keluar dari bumi ka'annahum jaradun muntashir, seperti belalang-belalang yang berhamburan. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla. Dalam riwayat Bukhari, manusia dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan telanjang kaki, tidak memakai sepatu, tidak memakai sendal, tidak memakai kaos kaki, telanjang. Uratan, dalam keadaan telanjang bulat, tidak ada sehelai pakaian pun yang menutupi tubuh. Ghurla, dan dalam keadaan belum dikhitan. Nah, ketika manusia dibangkitkan pada hari kiamat nanti, dikumpulkan di padang mahsyar, maka terutama orang-orang yang tidak memiliki iman, tidak membekali dirinya dengan amal soleh, tidak melapisi dirinya dengan ilmu pengetahuan yang benar, lau yaftadi min adzabi yaumi idzim bibani, yang ada dalam pikiran mereka adalah sekiranya azab itu, siksa itu, hal-hal yang mengerikan di sana bisa ditebus dengan anak-anak. Bisa ditebus dengan anak-anak. Wa sahibatihi wa akhih, ditebus pula dengan istrinya atau dengan saudara-saudaranya, saudara-saudara kandungnya. Wa fasilatihi allati tu'wih, atau ditebus dengan familinya, karib kerabatnya, yang ketika di dunia itu memberikan perlindungan kepadanya, tetapi di sana tidak ada. Wa man fil ardi jami'an tsumma yunjih, kemudian kalau bisa ditebus dengan semua orang yang hidup di atas bumi ini, kemudian dia selamat. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tebusan-tebusan yang disebutkan itu adalah anak, istri ataupun saudara, famili atau seluruh manusia yang dikenalnya? Karena setelah manusia meninggal dunia, setelah manusia dibangkitkan pada hari kiamat di padang mahsyar, manusia tidak membawa apapun.
Tidak ada harta yang dibawa walaupun di dunia dia kaya raya. Walaupun di dunia dia menyandang kekuasaan yang hebat. Walaupun di dunia memiliki aset ada di mana-mana. Walaupun di dunia dia sangat dihormati orang. Begitu orang bertemu nunduk-nunduk. Tetapi setelah manusia dibangkitkan pada hari kiamat, harta yang dulu dikumpulkan gak ada yang dibawa. Ibadah yang sampai dilalaikan karena untuk meraih harta, mengais harta, meraih kekuasaan, gak ada yang dibawa dari kekuasaan, harta dan seterusnya. Yang masih ada adalah anak-anaknya, istrinya, saudara kandungnya, karib kerabatnya, familinya, itu yang masih ada karena semuanya dibangkitkan. Maka orang-orang kafir berandai-andai kalau saja bisa ditebus siksa Allah itu dengan anak-anak, itu mereka lakukan. Kalau bisa ditebus dengan istri, istrinya pun menjadi tebusan. Kalau bisa ditebus dengan saudara kandung, itu pun akan dilakukan, atau dengan apa saja. Tetapi kala, sekali-kali tidak akan terjadi itu. Setelah manusia melewati beragam tahapan untuk sampai di sorga atau di neraka, maka khusus bagi orang-orang yang tidak memiliki iman di dalam hatinya, tidak memiliki amal di dalam tubuhnya, kalla innaha ladha. Sekali-kali tidak demikian. Innaha ladha, yang ada hanyalah neraka yang menyala-nyala. Apinya yang menjilat-jilat. Dan di dunia ini, Bapak Ibu, salah satu yang paling ditakuti oleh orang itu adalah api. Walaupun dibutuhkan, tetapi kalau jumlahnya sudah besar, maka orang menggelari dengan si jago merah. Kita lihat di dunia ketika terjadi kebakaran yang hebat, maka harta di dunia itu nggak ada artinya, nggak ada apa-apanya. Kalau sudah si jago merah melalap rumah, tempat tinggal, perusahaan, atau apa saja tempat kerja, habis dalam waktu sekejap. Kalau sekiranya gedung-gedung yang sangat keras itu akan hancur, remuk dengan si jago merah, bagaimana dengan tubuh manusia yang seringan ini, tubuh manusia yang selemah ini? Maka kita masih ingat ada seorang mahasiswa yang protes di zaman SBY dulu, Pak SBY, itu dengan membakar diri di Monas. Demonstrasi dengan membakar diri di Monas. Ya orang tuanya di Medan yang nangis-nangis. Dalam pikirannya mungkin membakar diri itu bisa dikatakan sebagai pahlawan. Tetapi kita katakan itu pahlawan kesiangan. Jadi tidak ada kritik, nasihat dan yang lain kemudian dengan mendolimi diri, itu nggak ada dalam agama kita, nggak ada. Makanya di antara kesesatan Syiah Rafidhah itu di tanggal 10 Muharram atau Asyura, mereka melukai diri dengan pedang, melukai diri dengan rantai, dengan apa saja sebagai hari berkabung dengan kematian Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Nggak ada, karena melukai diri itu merupakan bentuk kezaliman. Mendolimi diri tidak boleh, mendolimi orang lain apalagi.
Maka api neraka yang Allah siapkan di akhirat itu tidak pernah mati apinya. La yamutu fiha wala yahya. Di dalam siksaan, di dalam neraka itu mereka tidak pernah merasakan mati dan tidak merasakan hidup. Apa maksudnya? Mereka tidak pernah merasakan mati, artinya mereka tidak pernah istirahat atau diistirahatkan dari siksa. Kalau penjara di dunia itu lebih banyak istirahatnya daripada siksanya. Jadi kalau di Arab Saudi itu orang-orang yang mendapatkan jatah didera atau dicambuk sekian-sekian, itu pun waktunya tidak tiap hari. Mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali. Sisanya ya mereka diberikan makanan yang baik, yaitu kapsa atau nasi kebuli, kemudian ada buahnya, ada susunya, ada airnya. Juga di dalam penjara mereka diberikan uang sabun. Iya, itu di dunia. Tapi di akhirat la yamutu fiha, tidak pernah merasakan mati, artinya siksaan itu tidak pernah berhenti. Falan nazidakum illa adaba. Bahkan di dalam surah An-Naba disebutkan, dan tidaklah bertambah di dalam neraka itu kecuali bertambah siksaannya. Jadi dalam setiap hari itu siksaannya bertambah. Kualitas api nerakanya semakin panas, semakin panas, semakin panas. Kemudian siksaan yang lain juga semakin berat. Sebagaimana di surga sebaliknya, dari hari ke hari kenikmatannya semakin bertambah. Dan di sana sudah tidak ada lagi ra'fah, tidak ada lagi empati, tidak ada lagi kasihan dan seterusnya dari Allah dan para malaikat. Enggak ada lagi. Kalau di dunia terjadi kebakaran masih ada yang menolong. Ya. Masih ada yang memadamkan kebakarannya dan seterusnya dari pemadam kebakaran. Tetapi di sana belum tentu yang di dunia profesinya sebagai pemadam kebakaran akan selamat dari neraka. Kalau tidak memiliki iman dan melapisi dengan amal soleh. Naza'atul lisyawa. Api neraka yang Allah siapkan itu akan mengelupaskan kulit kepala, ra'su atau jildur ra's. Jadi digambarkan sangat hebat. Jadi api neraka di dalam neraka itu akan membuat kulit kepala ini menjadi terkelupas. Seperti apa rasanya itu kalau kulit kepala sampai terkelupas? Bukan berarti kulit yang lain tidak terkelupas. Artinya sampai kepala saja terkelupas, apalagi kulit-kulit yang lain. Tad'u man adbara wa tawalla. Yang api neraka itu akan memanggil orang yang dulu ketika di dunia berpaling dari ajaran agama dan tidak mengindahkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Adbara wa tawalla. Tad'u man adbara wa tawalla. Orang yang membelakangi artinya tidak mengindahkan peringatan, wa tawalla dan berpaling dari ajaran agama. Dalam kitab Al-Jalalain disebutkan neraka itu akan memanggil ilayya, 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 kemari, kemari, kemari. Jadi nanti pada hari kiamat itu semuanya bisa berbicara, termasuk neraka. Bahkan di dalam surah Qaf disebutkan hal mim mazid.
Neraka bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apakah masih ada lagi yang masuk neraka?" Termasuk kulit kita, tangan kita, pandangan kita, mata kita, telinga kita, semuanya bisa berbicara, memberikan kesaksian terhadap apa yang sudah kita lakukan di dunia. Termasuk neraka itu nanti akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan pembicaraan atau dengan berbicaranya neraka itu akan semakin memberikan siksaan kepada penghuninya. Wa jama'a fa'au'a. Itulah bagi orang yang ketika di dunia itu yang dipikirkan hanya harta, 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 mengaisnya dan menyimpannya. Secara fitrah manusia itu memang diberikan kecintaan harta. Tetapi kecintaan harta ini harus terukur, tidak melampaui batas. Kapan Allah memintanya dengan mengeluarkan zakat, dikeluarkan. Kapan saatnya Allah Subhanahu wa taala memintanya untuk sedekah, derma dan yang lain, dikeluarkan. Untuk wakaf, untuk yang lain, dikeluarkan. Supaya tidak terjadi wajah ma'afa'au'a, menjadi orang yang celaka di akhirat, merugi di akhirat karena hanya menghimpun harta dan menyimpannya di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan watak dasar manusia itu. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan Allah dalam keadaan berkeluh kesah. Jadi memang watak ini sering tampak jika kita tidak melabeli dengan akhlak yang baik. Jadi berikan Allah hujan, berkeluh kesah. Hujan lagi, hujan lagi. Sudah lama tidak hujan, ngeluh lagi. Panas, panas, panas. Ikut arisan, kemudian namanya keluar, ngeluh lagi, dapat arisan tapi sedikit. Iya. Diberikan kesehatan juga mengeluh. Sehat sih sehat, tapi nggak bisa ini, nggak bisa itu. Waduh, berkeluh kesah. Sudah punya kendaraan roda 2 masih ngeluh itu. Alangkah indahnya kalau memiliki kendaraan roda 3. Iya, roda 3. Nah, sudah punya roda 3 masih ngeluh lagi, pengen roda 4. Memang pengen roda berapa? Jadi berkeluh kesah terus. Sudah memiliki pasangan hidup, ngeluh lagi. Oh, ternyata suami saya pelit jebule. Iya. Sampai di bulan Ramadan, di bulan Muharram saja yang mestinya meluaskan nafkah untuk keluarganya, tetap pelit suamiku. Bagi para suami sudah memiliki istri pendamping hidup masih ngeluh juga. Oh, ternyata istriku tidak seperti Aisyah. Memang sampean seperti Rasulullah apa? Berkeluh kesah. Ya. Idza massahu syarru jazua.
apabila mendapatkan keburukan, mendapatkan ujian, mendapatkan sesuatu yang tidak diharapkan, halu'a, jazu'a, berkeluh kesah. Sehingga ada sebagian orang itu yang ketika bertemu dengan orang yang keluar itu keluhan terus. Itu tanda orang-orang yang tidak memiliki ketergantungan kepada Allah, tetapi memiliki ketergantungan kepada manusia. Dan ini di hadapan manusia akan menjadi kerdil dan hina. Wa idza massahul khairu manu'a, tetapi jika mendapatkan harta, mendapatkan kebaikan, mendapatkan kesehatan, mendapatkan sesuatu yang diharapkan, menjadi kikir. Sebelum mendapatkan kerjaan berkeluh kesah, begitu sudah dapat kerja, kemudian gajinya sudah besar, meningkat terus, malah kikirnya semakin bertambah. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Manusia terhadap harta itu kikirnya luar biasa. Makanya tidak salah kalau ada satu ungkapan dalam keseharian kita, harta itu tidak ada saudaranya. Al-mal la akholahu. Harta itu tidak ada saudaranya. Artinya walaupun kita bersaudara, tetapi kalau sudah persoalan fulus, itu sendiri-sendiri. Maka ada satu ungkapan yang lain, bil fulusi mulus, biduni fulus mampus. Iya. Ada harta, semua jalan menjadi lurus, menjadi mudah. Tetapi tanpa harta, semua jalan menjadi mentok, menjadi gagal. Nah, maka Rasulullah SAW menyebut dalam riwayat Abu Dawud, ada dua watak buruk manusia. Yang pertama adalah kikir yang melampaui batas. Kikir yang mencekakkan leher. Artinya sangat-sangat pelit. Kemudian yang kedua, pengecut. Jaban, pengecut. Mau melakukan ini, wah nanti resikonya begini. Wah nanti mau beramal ini, nanti resikonya begini. Akhirnya pengecut. Illal musallin, orang yang tidak berkeluh kesah dalam hidup itu siapa? Itu ada 6 orang atau tipologi manusia yang akan selamat dari sifat buruk manusia, yaitu kikir dan keluh kesah. Illal musallin alladzina hum ala sholatihim daimun. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat, orang-orang yang melaksanakan sholat dengan ajek, dengan tetap, continue, menjaga sholat sepanjang waktu. Kata Syekh Muhammad bin Husain, yaitu orang-orang yang menjaga sholat sepanjang waktu, menunaikan rukun-rukunnya sholat, kemudian dilakukan dengan khusyuk. Mereka itulah orang-orang yang selamat dari dua tabiat yang buruk, yaitu selalu berkeluh kesah dan kikir. Maka orang yang sholatnya bolong-bolong, kadang sholat kadang tidak, apalagi orang yang meremehkan dan meninggalkan sholat,
bisa dipastikan hidupnya penuh dengan keluh kesah dan salah dalam mensikapi harta. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, dan orang-orang yang menyisihkan hartanya untuk orang-orang tertentu. Ada hak tertentu bagi orang-orang di sekelilingnya. Lisaili wal mahrum, yaitu bagi orang yang miskin meminta-minta dan orang miskin yang merasa dirinya kaya dengan tidak meminta-minta. Kedua-duanya ini berhak untuk mendapatkan uluran rezeki dari kita. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, berikanlah harta kepada orang yang meminta-minta walaupun dia datang kepadamu bil khail, dengan mengendarai kuda. Jadi kuda di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sekarang seperti alpat. Artinya walaupun orang datang ke rumah kita, datang ke tempat kerja kita dengan mengendarai mobil yang mewah, kendaraan yang mewah, tapi dia meminta-minta, mengajukan proposal, beri. Itu ketentuannya berdasarkan ayat ini, lisaili wal mahrum, bagi orang yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak meminta-minta.